Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, ikhwatul Islam, pernahkah Anda meluangkan waktu sejenak memikirkan dua insan, karena merekalah Anda ada, melalui merekalah Anda terlahir ke dunia ini, ayah Anda, ibu Anda. Melalui merekalah Anda terlahir ke dunia. Kalau tanpa melalui perantaraan mereka, Anda tidak akan pernah ada di dunia ini. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Kami pesankan, kami tekankan kepada anak insan, manusia, agar senantiasa berbuat baik, berbakti kepada orang tua dalam segala kondisi. Sampai pun kalau orang tua itu dia telah memaksa Anda untuk berbuat syirik, mengajak Anda ke perdukunan, mengajak Anda menyekutukan Allah, menyembah berhala, jangan Anda itu ikuti, jangan Anda turuti. Namun tidak menuruti keinginan, tidak mengikuti kehendak, bukan berarti alasan bagi Anda untuk durhaka kepadanya, untuk menelantarkan keduanya. Bisa jadi orang tua Anda beda agama, tapi itu bukan alasan bagi Anda untuk melantarkan mereka, tidak membantu mereka, tidak berbakti kepada mereka. Allah berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah dengan sesuatu, fala tuti'huma, jangan engkau turuti, jangan engkau patuhi. Namun wasahibhuma fid dunya ma'rufa, namun tetaplah bergaul, tetaplah berbakti dengan mereka sebaik yang bisa Anda lakukan, semaksimal yang bisa Anda lakukan. Karena memang hak kedua orang tua Anda sangatlah besar, bahkan telah Allah sandingkan, telah Allah jadikan pada urutan kedua dari urutan kewajiban-kewajiban yang harus Anda jalankan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Hendaknya kalian semuanya senantiasa berbakti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Selanjutnya kewajiban yang kedua yang Allah wajibkan atas Anda apa? Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik dengan kedua orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yajzi waladun walidahu illa an yajidahu abdan fayashtarihi fayu'tiqah. Rawahu Daud. Tidaklah seorang anak, mustahil seorang anak bisa menebus seluruh jasa kebaikan orang tuanya, kecuali bila dia mendapatkan ayahnya, mendapatkan ibunya berstatus sebagai seorang budak yang diperdagangkan di pasar, sehingga ia membelinya dan memerdekakannya, sehingga ia membebaskan orang tuanya dari perbudakan. Hanya satu perbuatan inilah yang bisa menyamai jasa baik orang tua. Adapun sekeranjang emas, satu truk, misalnya pakaian sutra, atau satu istana yang Anda bangun, yang Anda berikan kepada orang tua Anda, kendaraan mewah yang Anda berikan kepada orang tua, makanan enak yang Anda suguhkan kepada orang tua, tidak akan bisa menebus jasa baik orang tua Anda. Walaupun dahulu semasa Anda kecil, orang tua Anda hanya memberikan pakaian karung kepada Anda, nasi yang telah basi, hanya bisa menunggangkan Anda di punggungnya seekor sapi sambil menggembala sapi atau kerbau, hanya bisa memberi makan seminggu 2 kali 3 kali, sehari makan sehari tidak. Namun semua yang Anda berikan tidak akan bisa menebus. Kenapa demikian? Beda momentum, beda semangat. Anda mengakui ataupun tidak,
Anda memberi semuanya itu hanya sebatas menemani, mengantarkan sisa-sisa umur orang tua Anda. Sedangkan mereka melakukan, memberi nasi basi, memberi apa yang mereka bisa berikan, memberi pakaian karung agar Anda bisa bertahan hidup, agar Anda bisa dewasa sehingga panjang umur dan menjadi orang yang berarti, menjadi orang yang memiliki jasa. Karena itu ikhwatul iman, ikhwatul Islam, jangan pernah terperdaya dengan apa yang pernah Anda berikan kepada orang tua Anda. Mereka, orang tua Anda, adalah pintu surga Anda. Rasulullah SAW telah bersabda, ridallah fi ridal walidain, usukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada amarah orang tua. Suatu hari Rasulullah SAW naik ke mimbar. Tiba-tiba beliau mengucapkan amin. Amin, amin. 3 kali. Maka para sahabat terkejut, heran, ada apa gerangan? Sehingga Rasulullah SAW tiba-tiba mengucapkan amin. Setelah Rasulullah SAW selesai dari menyampaikan khutbahnya, beliau berkata kepada para sahabat, tahukah kalian apa gerangan yang menyebabkan aku mengucapkan amin? Para sahabat mengatakan Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, atani Jibril. Jibril datang kepadaku. Kemudian dia membacakan doa, raghima anfum ri'in adraka walidayhi fil kibar falam yudkhilhul jannah faqul amin faqultu amin. Celakalah orang yang berkesempatan mendapatkan orang tuanya berumur tua. Orang tuanya mendapatkan kesempatan hidup bersama orang tuanya. Melihat orang tuanya telah menginjak umur tua, umur senja. Namun kenyataannya, namun demikian keberadaan orang tuanya tidak menjadikan dia segera masuk surga. Tidak menjadikannya mudah untuk masuk surga. Ia tidak memanfaatkan momentum ini, kesempatan ini. Ia tidak menjadikan orang tuanya sebagai pintu surga untuknya. Maka celakalah dia, celakalah dia. Malaikat Jibril yang berdoa, Rasulullah yang mengucapkan amin. Akankah ditolak? Jibril alaihissalam yang mengucapkan, celakalah, binasalah orang yang mendapatkan kedua orang tuanya di masa senjanya. Namun demikian, kedua orang tuanya tidak bisa menjadi pintu surga baginya. Celakalah dia, celakalah dia. Dan Rasulullah yang mengaminkan. Karena itu ikhwatul iman, bila Anda masih mendapatkan orang tua Anda hidup, itulah pintu surga Anda. Itulah pintu surga terdekat Anda. Berbaktilah kepada mereka. Hormatilah mereka. Sayangilah mereka. Dan senantiasa panjatkan doa-doa istimewa Anda untuk mereka. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Panjatkan doa Anda yang paling istimewa, yang paling tulus di waktu yang paling mustajab. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku wali walidayya. Kemudian sayangilah mereka seperti mereka telah menyayangi kami di waktu kami kecil. Sewaktu kami masih kanak-kanak, berbaktilah kepada mereka karena mereka adalah pintu surga Anda yang terdekat. Mereka adalah pintu surga Anda yang paling cepat, yaitu dengan berbakti kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.